Selamat datang kembali di channel investasi receh. Seperti biasanya saya akan membahas saham pribadi saya di aplikasi iPod ya. Untuk edisi kali ini saya akan membahas harga saham-saham yang ada di portofolio saya di awal September di aplikasi iPod ya. Ini merupakan sebuah investasi yang saya mulai dari kecil-kecilan ya, sebuah upaya untuk nabung saham dari sisa-sisa uang yang nganggur walaupun hanya kecil begitu ya. Oke, kita lihat portofolio saya. Ini saya akan membandingkan portofolio saham saya pada akhir Agustus, pada 27 Agustus 2021, dan nanti akan saya bandingkan dengan portofolio saya di akhir minggu pertama, tepatnya pada tanggal 3 September 2021. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat portofolio saya ada 4 saham, dan sampai dengan awal September belum ada perubahan, masih sama seperti ini ya. Tetapi nanti bisa dilihat ada beberapa perbedaan harga pada akhir Agustus sampai dengan awal September. Nanti bisa kita lihat peluang-peluang yang ada pada perubahan harga-harga saham yang ada di portofolio saya begitu. Oke, kemudian kita lihat portofolio saya pada tanggal 3 September 2021 ya. Ini ya, masih sama ya, 4 saham itu tadi, tetapi dengan formasi yang berbeda karena harganya yang berbeda gitu ya. Jadi dari sini nanti kita bisa melihatnya peluangnya. Oh, kira-kira kalau ada dari teman-teman, kawan-kawan semua yang tertarik dengan saham yang ada di portofolio saya, kira-kira kapan harus membelinya, nanti coba kita lihat begitu ya. Kita lihat peluangnya. Oke, akan saya bandingkan perubahan harga saham dalam satu pekan ya, dari mulai 27 Agustus 2021 pada saat penutupan Bursa Efek Indonesia dengan harga pada tanggal 3 September ini, dari hari Jumat ke Jumat ya, pada saat akhir penutupan Bursa Efek Indonesia. Oke, nah di sini saya mulai dari emiten yang pertama, yaitu HRTA, Harta Dinata Abadi, pada tanggal 27 Agustus 2021 itu harganya Rp244. Sementara pada pekan berikutnya atau perubahan dalam satu pekan di akhir Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 September 2021 itu harganya Rp232. Artinya ada penurunan Rp12 ya. Ini wajar karena memang saham ini baru saja membagikan dividen. Jadi ketika sebuah emiten itu setelah membagikan dividen biasanya turun sesaat ya. Karena apa? Karena memang ada sebagian orang yang memang membeli saham itu hanya untuk memburu dividennya begitu ya. Jadi ini ada penurunan ya. Jadi kalau menurut saya untuk saham HRTA ini saat ini adalah waktu yang pas untuk membelinya. Kalau teman-teman tertarik dengan ya fundamental HRTA yang bagus, kemudian valuasinya juga yang murah, PBV-nya masih di bawah 1, ini waktu yang sangat tepat sekali ya untuk membeli emiten ini. Oke, itu yang pertama ya untuk HRTA. Kemudian yang kedua ini saham Main ya. Saham Main ini di Agustus kemarin pada awal bulan ya, lumayan bisa dikatakan rendah, tetapi pada minggu kedua bulan Agustus melonjak naik sampai ke harga Rp760 ya. Ini pada saat awal September ini sudah mulai ada kenaikan yang lumayan tinggi ya.
Jadi sudah ada penaikan dari 720 menuju 745, naik 25 rupiah ya. Untuk saham main ini di harga 745 ini mas harganya ya masih jauh di bawah book value-nya, karena book value-nya di angka 1000 lebih, sementara harga sekarang ini masih 745 ya. Untuk saham main ini saya tertarik karena memang progresnya yang bagus di kuartal 1 maupun kuartal 2 ya, mampu menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi meskipun sedang di masa pandemi gitu ya. Jadi saya sangat tertarik dengan saham ini untuk kedepannya. Nanti seiring dengan fundamentalnya yang semakin bagus, pasti harganya juga semakin naik dan tidak menutup kemungkinan untuk harganya nanti bisa melebihi harga book value-nya gitu ya. Jadi itu yang saham emiten yang kedua di portofolio saya di main. Yang ketiga BBRI ini ya, di awal September ini ya ada kenaikan ya, tapi memang untuk BBRI ini memang ya hanya turun di harga 3.840, nanti naik pun maksimal hanya di 3.930. Rata-rata di akhir penutupan Bursa Efek Indonesia memang rata-rata harganya segitu ya, belum mampu ke harga 4.000 lebih ya. Kalau teman-teman mau membeli emiten saham ini, BBRI ini, mungkin kalau saya ya menyarankan menunggu di harga di bawah harga 3.800 ya, 3.600 ke 3.700 itu ya kalau untuk trading. Tapi kalau untuk nabung saham, untuk teman-teman yang sudah punya posisi ya di BBRI ini ya, terus ya beli terus ya, selama ada uang nganggur beli terus saja, karena untuk BBRI ini saya rasa untuk 10 tahun ke depan tetap akan ada ya. Saya rasa malah kedepannya semakin bagus lagi seiring dengan perkembangan BRI yang sampai ke pelosok-pelosok negeri gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih tidak ada kekhawatiran untuk saham BBRI. Saya ketika ada uang setiap bulannya ya akan saya belikan gitu ya. Tetapi ya karena saya ini untuk alokasi investasi saya ini memang tidak besar ya, saya bagi dengan emiten saham yang lain, yang dimana emiten saham yang lain ini menurut saya juga bagus secara valuasi maupun fundamentalnya. Oke, untuk saham yang terakhir yang ada di portofolio saya adalah Buana Lintas Lautan. Oke, Buana Lintas Lautan ini pada akhir Agustus kemarin harganya 262 ya. Untuk di awal September ini mulai turun di harga 258. Oke ya, jadi ada penurunan 4 rupiah. Saya masih percaya dengan saham bull ini ya, karena ini masih masa pandemi, sehingga untuk masalah ekspor itu kan masih dibatasi, sehingga memang bull ini belum bisa meningkat ya, belum bisa meningkat dalam hal pendapatannya. Tetapi ketika nanti masa pandemi ini selesai, kemudian kebijakan ekspor impor sudah dibuka kembali, sudah bebas kembali, saya rasa bull ini nanti akan segera melesat naik ya, sehingga nanti seiring dengan melesatnya keuntungan perusahaan ini, fundamental perusahaan ini, saya rasa nanti harga sahamnya juga akan melesat naik juga gitu ya. Jadi saya sih masih bertahan di saham bull ini. Lagi pula saya mengawali investasi saham ini baru bulan 6, jadi ya ini akan saya pertahankan mungkin ya untuk selamanya kalau bisa. Kalau tidak ada ya nanti melihat progresnya ke depan ya minimal 1 tahun yang akan datang. Saya rasa untuk awal 2022 ini untuk saham-saham yang ada di portofolio saya macam HRTA, Main dan Bull ya, ini nanti akan harganya akan melesat gitu ya, minimal ke harga book value-nya. Jadi kita nanti di saat itu sudah mulai cuan ya, walaupun kalau saya cuannya sih tidak banyak karena memang yang saya investasikan memang kecil
namanya saja investasi receh. Oke, kita akhiri dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan pada akhir pekan di minggu kedua bulan September. Oke ya, saya minta dukungan Anda semuanya untuk channel saya ini. Mohon di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.